jam 7.12, ya Allah. Seada ketiduran pale dari bangun. Selalu pami ini sama bikin video. Sudah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Aida, program studi Perbankan Syariah kelas A semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang materi pengantar studi Islam transdisipliner. Sebelumnya, mari kita melihat dulu biografi kampus saya. Terima kasih. Institut Agama Islam Negeri Kendari berdiri pada tanggal 21 Maret 1997. Dengan visi IAIN Kendari menjadi pusat pengembangan kajian Islam transdisipliner di kawasan Asia tahun 2045. Sedangkan misi IAIN menghasilkan mahasiswa yang menguasai ilmu-ilmu keislaman secara transdisipliner. Itulah biografi kampus Institut Agama Islam Negeri Kendari yang telah kita saksikan. Mengenai sains dan agama dan sains itu tidak bisa dipisahkan. Seperti uang logam, ada dua lempengan. Ayat pertama turun mengingatkan kita harus belajar, yaitu membaca dan berilmu. Relasi bagaimana hubungan sains dan agama, seperti dalam Quran surah Al-Alaq dijelaskan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca ayat-ayatnya. Penanda ada dua dalam sains dan agama. Yang pertama ada alamiah, yang kedua ada tekstual. Tekstual lagi terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama kauliyah atau tips agama dan perkataan. Yang kedua kauniyah, yaitu alam semesta atau angkasa. Tanggapan orang barat mengenai sains dan agama. Yang pertama, agama konflik sains. Yang kedua, sains ditempatkan di posisi paralel. Yang tiga, sains dipandang mengancam dominasi kaum agamawan. Yang keempat, munculnya renaissance dan off-cutting. Hubungan antar agama dan sains yang pertama itu karenanya ada konflik atau pertentangan. Yang kedua, dia itu terpisah. Yang ketiga, dialog, berkomunikasi. Yang keempat, integrasi.
Beberapa kasus hubungan antara agama dan sains di tanah air yaitu yang pertama, kasus Macica Mokhtar antara peradilan agama berperang pada fikih klasik dan sosial yang digunakan pada sosiologi agama abad tengah. Selanjutnya kita akan masuk di transdisiplinary paradigma sebagai basis hipertemologi YIN Kendari. Pendekatan disiplin keilmuan ada 6. Yang pertama, monodisiplin, intradisiplin, antardisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Baiklah, kami akan membahas tentang apa itu dari keenam pendekatan disiplin keilmuan. Berikut beberapa pendekatan disiplin keilmuan. Yang pertama ialah monodisiplin. Monodisiplin adalah suatu disiplin ilmu tertentu dengan menggunakan metode tertentu di samping ilmu-ilmunya, baik teorisme maupun praktik. Yang kedua, intradisiplin. Intradisiplin adalah hubungan internal dalam satu jenis disiplin keilmuan tertentu. Misal, fikih yang dikaji dari berbagai jurus nasihat fikih sendiri. Yang ketiga, ada antardisiplin. Antardisiplin adalah ilmu hubungan kerjasama antara dua disiplin ilmu yang berbeda dalam satu rumpun. Yang keempat, multidisiplin. Multidisiplin adalah kerjasama di lebih dari dua disiplin ilmu yang berbeda dalam satu rumpun dan masing-masing tetap berdiri sendiri dengan metode sendiri-sendiri. Yang kelima, interdisiplin. Interdisiplin adalah hubungan dua disiplin ilmu yang berada dalam rumpun yang berbeda dari berkembang menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri. Yang terakhir, transdisipliner adalah sintesis yang melibatkan lebih dua disiplin ilmu dengan rumpun yang berbeda dan kemudian membentuk suatu disiplin ilmu tersendiri. Transdisipliner bukan berarti langsung menggabungkan lebih dari dua disiplin ilmu berasal dari rumpun ilmu yang berbeda tanpa melalui proses yang sistematis dan mapan. Tetapi transdisipliner adalah mencari titik temu di antara lebih dari dua disiplin ilmu dalam rumpun yang berbeda, itu secara sistematis. Titik temu yang dimaksud dari transdisipliner itu diimplementasikan pada bidang akademik, yakni